adalah 0 ya. Entalpi pembentukan standarnya 0 ya, sudah ada di sini dituliskan. Nah, kalau pada perhitungan sebelumnya itu dihitung pada T-reference, artinya pada 298,15 Kelvin. Nah, bagaimana jika dihitung pada temperatur tertentu? Jadi kita mengacu pada persamaan 418, di mana perubahan entalpi ini eh, diubah gitu ya pada fungsi temperatur dengan perubahan yang sedikit demi sedikit sehingga menjadi D delta H sama dengan delta CPDT ya. Kemudian kita bisa menghitung perubahan entalpinya ya dengan cara mengintegralkan persamaan ini akhirnya membentuk seperti ini ya. Karena kalau ini diintegralkan kan integral T0 sampai dengan T delta CPDT dan delta H-nya ini menjadi delta H min delta H 0 standar gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau menghitung delta H pada suhu T, ya persamaannya menjadi 4,19 ini ya, di mana delta H standar ini sama dengan delta H mohon maaf, ini delta H standar pada suhu tertentu, ini sama dengan delta H standar pada 298 gitu ya, ditambah dengan perubahan ini ya, CPDT-nya ya, dikalikan dengan R-nya, karena rumus dari CPDT yang ada di Smith-Vanes itu dia per R, sehingga jangan lupa ini dikalikan dengan R, supaya dapat CPDT, seperti ini, balik ke sini ya. Nah, masih ingat lagi pas bahwa ini ya delta Cp ya, jadi kapasitas panas rata-rata ini tuh rumusnya kan sebelumnya ini ya, apalagi artinya delta A, delta B, delta C dan delta D ini kalau di situ bentuknya adalah campuran gas ya. Sehingga nanti si kapasitas panas rata-ratanya rumusnya seperti ini, sehingga ini bisa diturunkan menjadi seperti ini rumusnya, di mana delta H standarnya sama dengan delta H0 standar ditambah dengan CP standar H dikalikan dengan T min T0. Nah, sebenarnya bentuk ya dari PET-nya, jadi lintasannya, ketika kita ingin menghitung perubahan entalpi pada suhu tertentu, tapi kita tetap juga harus menggunakan entalpi standarnya ya. Jadi bisa dibilang bahwa panas reaksi pada kondisi tertentu itu dapat dihitung jika kita menghitung dulu ya delta H standarnya gitu ya pada 298. Sehingga kan rumusnya seperti ini ya, delta H itu sama dengan delta H0 ditambah dengan integral delta CP dt. Kalau bentuknya CP-nya ada R-nya, jangan lupa di sini dikalikan dengan R. Nanti menyesuaikan aja ya. CP-nya ini Anda pakai persamaan yang mana? Kalau misalnya pakai Smith-Vanes, ya maka dikalikan dengan R. Kalau misalnya sumbernya dari buku lain yang tidak ada R-nya, ya tidak perlu dikalikan dengan R. Nah, kita kembali ke bentuk PET-nya. Jadi, misalnya ya, ada suatu reaksi pada suhu T, gitu ya. Maka nanti untuk menghitung delta H-nya itu Anda harus berdasarkan dari delta HF0-nya dulu gitu ya. Sehingga nanti PET-nya, lintasannya itu dari T diturunkan suhunya ke T0 ya, T standarnya gitu ya. Kemudian di sini kita hitung berapa panas reaksi standarnya ya, baru nanti dapat produknya pada suhu T0, kita hitung lagi ya perubahan entalpi dari T0 ke T gitu ya. Jadi secara keseluruhan ya, ini kan kalau disederhanakan yang lintasan ini dengan ini itu berarti dari T0 ke T CPDT, sehingga nanti untuk menghitung delta H ininya itu cukup delta H 0 ya standar ditambah dengan integral CPDT, karena kan kita menuju ke sana ya, kita tuh menuju ke sana, tapi kita harus lewat sini dulu,
sini dulu, baru sini dulu, ya. Dimana yang lintasan ini disederhanakan menjadi rumus yang ini, dan yang ini kita hitung pakai entalpi pembentukan standar. Contohnya ini ya, jadi loh, ini belum ada soalnya, tapi malah sudah keluar jawabannya. Sebentar ya, saya tambahkan soalnya. Soal 46. Kita buat dulu.